instrumen itu atau alat kesehatan. Ya. Alat kesehatan yaitu sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan yang nomor 220 Menkes tahun 76, yaitu alat atau alat kesehatan yaitu barang atau instrumen aparat atau alat yang termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual atau dimaksudkan untuk digunakan dalam penelitian dan perawatan kesehatan, diagnosis penyembuhan, peringanan pencegahan penyakit, kelainan keadaan badan atau gejala pada manusia. Banyak sekali ya. Jadi barang atau instrumen aparat yang digunakan ya. Jadi karena ini diproduksi, jadi ada bagian yang memproduksi, ada produsen, kemudian ada yang mengedarkan dan dimaksudkan untuk digunakan dalam penelitian maupun perawatan kesehatan untuk diagnosis ataupun penyembuhan dan peringanan pencegahan penyakit. Kemudian setelah itu diproduksi, kemudian diedarkan, dan juga ada pengawasan dalam pengedaran dari alat kesehatan tersebut. Nah, di sumber dari direktorat di Kementerian Kesehatan ada direktorat sendiri yang menangani tentang obat-obatan, alat kesehatan, dan farmasi. Ya. Kemudian selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat, yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur untuk memperbaiki fungsi tubuh. Jadi alat-alat atau instrumen yang digunakan dan tidak mengandung obat gitu ya, untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit bagi orang yang sedang sakit dan memulihkan kesehatan pada manusia. Kemudian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2017 ini tentang cara pembuatan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, bahwa alat kesehatan itu instrumen, aparatus, mesin, perkakas atau implan, reagen in vitro, dan kalibrator. Jadi ada reagen ataupun obat-obatan ya atau secara kimiawi yang digunakan untuk sebagai salah satu oplosan atau alat kimia, bahan kimia yang digunakan dalam proses penyembuhan ataupun proses pembuatan untuk alat kesehatan. Kemudian perangkat lunak, bahan ataupun material yang digunakan tunggal ataupun kombinasi untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur untuk memperbaiki tubuh. Ini hampir mirip ya, tapi ini sebagai penyempurna dari yang tahun lama, tahun 2019, ini sudah tahun 2017. Kemudian ini juga dilakukan pengujian in vitro, jadi pengujian di alat laboratorium juga yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia. Jadi melalui obat-obatan tentang daya tahan tubuh maupun metabolisme, sehingga keinginan untuk memperbaiki fungsi tubuh bukan orang itu bisa dilakukan dengan cara tadi pengujian dulu dari alat-alatnya. Kemudian itu alat kesehatan, penggolongannya. Jadi ada berbagai sumber ataupun berbagai penggolongan karakteristik dari kategori dari alat kesehatan. Yang pertama ini penggolongan alat kesehatan berdasarkan cara untuk pemeriksaan fungsinya apa. Jadi yang pertama untuk pemeriksaan fisik pada umum, jadi secara umum, kemudian pemeriksaan fisik pada ibu hamil, pemeriksaan laboratorium untuk pertolongan persalinan, pemeriksaan ibu nifas, kemudian juga untuk pemeriksaan bayi baru lahir ataupun anak, pelayanan kontrasepsi, alat tindakan persalinan, standar pelayanan praktek bidan. Ini penggolongan alat kesehatan. Kemudian untuk penggolongan alkes berdasarkan resiko, jadi ini juga sesuai kategori tapi berdasarkan resikonya.
Alkes itu dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu resiko yang rendah. Jadi ada resiko yang rendah itu contohnya apa? Contohnya untuk melihat film. Ini untuk yang alat untuk radio, untuk foto ronsen ya. Bisa melihat film dan itu resikonya rendah karena hanya untuk melihat saja dari hasil pemeriksaan. Kemudian instrumen bedah, alat-alat yang untuk bedah ini juga resikonya rendah. Kemudian sarung tangan bedah, pernah melihat sarung tangan handscoon kemarin menggunakan di laboratorium, ya itu resikonya rendah. Kemudian oksigen mask atau masker untuk oksigen. Sudah pernah tahu yang kalau nonton sinetron ya, misalnya nonton sinetron itu masker yang untuk di sini itu masker untuk oksigen. Nah, itu termasuk kategori yang resikonya rendah. Kemudian yang resiko kelas B yaitu rendah sedang. Yaitu contohnya adalah blood pressure cuff. Jadi untuk pemeriksaan tekanan darah. Kemudian steam sterilizer. Jadi untuk melakukan sterilisasi, ya. Jadi sterilisasi yang menggunakan steam itu resikonya rendah sampai sedang. Kemudian yang resiko sedang sampai tinggi itu kategori yang C, yaitu contohnya patient monitor, misalnya di ICU ataupun di ruangan rumah sakit, itu untuk memonitor keadaan pasien, ya itu misalnya alat-alat yang dipasangkan ke tubuh pasien itu kan bisa didetek di alat monitoring. Nah itu termasuk resiko sedang sampai tinggi. Kemudian mesin X-ray atau mesin untuk ronsen tadi. Jadi menggunakan radioaktif ya, X-ray itu termasuk resiko sedang sampai tinggi. Kemudian untuk kelas D atau resiko tinggi yaitu stent pada jantung dan pacemaker. Jadi seperti alat yang untuk menstimuli untuk jantung itu ya, itu termasuk resiko yang tinggi. Itu penggolongan alkes berdasarkan resiko. Ya. Sedangkan untuk penggolongan sesuai dengan keputusan Menkes nomor 116 tahun 79 bahwa alat kesehatan itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, preparat untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan. Yang kedua, pestiside atau insektisida pembasmi hama pada manusia dan binatang piaraan. Misalnya hama pada manusia ya misalnya ada ini ya hewan ya baik di bulu ataupun di rambut. Kemudian ini termasuk pada golongan pestiside. Kemudian alat perawatan yang digunakan dalam salon kecantikan itu juga termasuk dalam alat kesehatan, penggolongan alat kesehatan. Kemudian wadah dari plastik dan kaca untuk obat atau injeksi, dan juga karet tutup botol pada infus. Ya, itu juga alat kesehatan dari plastik contohnya. Kemudian peralatan obstetrik dan ginekologi. Jadi banyak sekali, misalnya ya alat-alat yang digunakan dalam obgyn ya untuk pemeriksaan ibu hamil ataupun untuk membantu pertolongan persalinan, alat vakum, alat forceps ataupun alat-alat yang lain. Ya. Itu. Nah, sedangkan alat-alat berdasarkan fungsinya nama alatnya misalnya tensimeter atau sphygmomanometer, ini fungsinya untuk mengukur tekanan darah. Kemudian stetoskop memeriksa, mendengar ataupun auskultasi ya yang ditempel dimasukkan dalam telinga ini ya. Kemudian untuk mendengarkan atau memeriksa hasil dari tekanan darah atau ngecek pada paru-paru, ada suara wheezing atau enggak, suaranya seperti apa. Kemudian termometer mengukur suhu badan, senter kecil, misalnya untuk memeriksa di pupil mata, ataupun di telinga, ataupun di tempat-tempat yang membutuhkan penerangan. Kemudian pita pengukur atau metlin, ini banyak sekali ya, baik untuk mengukur lingkar lengan atas, ya, ada ibu hamil maupun
untuk atopometri pada bayi, pada orang dewasa ya, bisa juga untuk mengukur tinggi fundus uteri pada ibu hamil. Kemudian refleks Hammer ini untuk memeriksa refleks pada lutut. Kemudian timbangan berat badan ini yang paling antipati bagi yang mudah sekali untuk naik berat badannya ya. Jadi timbangan berat badan untuk mengukur berat badan. Siap. Lanjut ya, nama alat misalnya untuk mengukur tinggi, ini untuk mengukur tinggi badan, jam, spatula, kartu pemeriksa ketajaman visual, ini yang dulu saat jenengan masuk untuk pemeriksaan kesehatan, dicek untuk visusnya nggak, matanya yang ditutup, kemudian bisa nggak melihat huruf atau angka yang jauh gitu. Berarti untuk mengetahui berapa kanan dan kiri visusnya ada masalah atau enggak, kemudian bengkok, ini untuk menampung kotoran atau sampah, handuk, wastafel, larutan klorin, sarung tangan, handspoon, selimut, kapas, kasa, sabun antiseptik, alat tulis, dan lembar medical cord atau lembar rekamedik. Ya, ini untuk selanjutnya untuk ANC hampir mirip ya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ya untuk pemeriksaan laboratorium, misalnya untuk HB pada ANC. Nah, ini satu set hemometer ataupun alat untuk memeriksa hemoglobin. Ada lancet atau yang digunakan untuk menusuk di tangan sehingga darahnya bisa keluar. Pipet ini seperti saluran untuk mengambil darah yang sudah tadi ditusuk di tangan ya, di ujung jari. Kemudian kapas kering, kapas alkohol, larutan HCl 0,1%, larutan Aquades, sarung tangan maupun bengkok. Untuk imunisasi TT ini harus untuk vaksinasi pada ibu hamil, pada anak itu alat yang digunakan SPED ya, SPED steril baik 3 cc atau sudah 0,5 cc. Jadi sudah ada yang langsung sekali disposable atau ukurannya sudah disesuaikan yaitu 0,5. Kemudian bak instrumen steril, sarung tangan steril, kapas air DTT, perlak, dan bengkok, serta obat-obatan yang digunakan yaitu vaksin TT. Kemudian untuk protein urin, ini untuk mengecek apakah ada protein dalam urin ibu, ini pada ibu hamil yang mengalami keracunan ya atau preeklamsi. Ini alat yang disiapkan yaitu tabung reaksi 2 buah, penjepit tabung reaksi. Nanti kita akan bahas pada saat pengambilan spesimen dan pemeriksaan lab itu ya. Tabung reaksi, lampu spiritus, reagen asam asetat 6% atau asam sulfosalisilat 20% dalam botol, SPED 5 cc, pipet takaran 5 cc, bengkok, sarung tangan handspoon, botol untuk spesimen urin, reapi, dan plaster untuk etiket. Nah, untuk labeling ini jangan lupa, banyak sekali, misalnya sama-sama darah dari beberapa pasien, yang paling penting juga itu labeling atau pemberian etiket. Ini misalnya Nyonya A atau Nyonya Fadia ditulisnya, karena takutnya akan ketukar sehingga nanti hasilnya malah kebalik dan pemberian obat-obatannya nanti malah ketukar juga. Nah, itu pentingnya dalam pemberian etiket. Kemudian untuk pertolongan persalinan ini alat pelindung diri APD, alat steril, having set, alat tidak steril, obat-obatan, alat resusitasi untuk pembebasan jalan nafas, formulir dan bahan-bahan yang disiapkan oleh keluarga, misalnya ada kain, handuk, baju ibu, baju bayi, gitu ya. Kemudian APD itu apa aja? Celemek, kemudian sepatu bot, masker, kacamata, penutup kepala, dan ini untuk cuci tangan ya, wastafel itu. Oke, itu alat. Nah, yang tidak steril itu apa aja? Contohnya termometer itu nggak harus steril, jadi boleh diambil, tidak harus disterilisasi. Ya. Stetoskop pengukur panjang bayi, tensimeter, stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung janin,
bengkok, timbangan bayi, kita mengukur metlin, tempat sampah, sarung tangan, dan wadah untuk larutan klorin. Gitu. Ya, kemudian yang habis pakai mungkin obat-obatannya yaitu oksitosin, cairan infus, selang infus, kanula. Nah, ini karena harus sekali pakai, sekali diberikan ya harus dibuang, tidak digunakan kembali gitu. Misalnya infus sudah selesai pada pasien Angelika misalnya, tapi digunakan lagi itu nggak boleh. Ya, jadi sekali disposable. Kemudian untuk resusitasi, ini alat-alatannya yaitu balon resusitasi, lampu sorot, oksigen atau humidifier, dan tempat resusitasi yang aman, kemudian hangat. Kemudian untuk formulir yang digunakan dalam untuk rekam medik ataupun untuk mencatat hal yang penting, yang pertama formulir untuk informed consent, yaitu formulir yang digunakan untuk meminta atau meminta persetujuan tindakan bagi pasien. Formulir partograf itu formulir yang digunakan untuk pemantauan pada persalinan. Kemudian formulir pada nifas, KB. Nah, ini ada juga ya yang digunakan misalnya untuk nifas, bagaimana pada kunjungan nifas, pada pemeriksaan ibu yang setelah melahirkan, kemudian ibu yang mau KB itu misalnya ada buku, kemudian ada kertas kartu KB. Kemudian formulir rujukan, formulir surat rujukan, surat kelahiran, permintaan darah jika ini ada darah, permintaan ke PMI misalnya, dan formulir kematian. Ya, ini ya, tadi sudah saya jelaskan beberapa bahan yang disiapkan oleh keluarga, misalnya makanan, minuman, kain bersih, celana dalam, pembalut wanita, pakaian ibu dan bayi. Biasanya ini saat persalinan, jadi harus mempersiapkan bahan-bahan yang disiapkan oleh keluarga sendiri untuk nanti ganti dari ibu yang bersalin. Ya, ini untuk ibu nifas, ini hampir sama. Alat yang di nifas itu ibu-ibu yang setelah melahirkan ya, itu ibu nifas dan waktunya sampai 40 hari. Yang untuk kemudian juga untuk alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan yaitu tensimeter, stetoskop, termometer, senter, kemudian jam juga yang ada detiknya. Jadi kalau membeli jam upayakan yang ada detiknya ya, jangan tulisan aja jam 15.29 gitu. Itu jangan mengikuti kerannya, tapi untuk fungsinya karena jenengan nanti untuk memeriksa detak jantung ibu, detak jantung nadi, detak jantung janin, kemudian juga kontraksi. Nah, kalau membeli jam atau ini ya, cari yang ada detikannya. Jangan yang hanya jam sama angka atau sama yang menitan, tapi yang tiap detik. Karena kita akan menghitung itu berdasarkan detikan. Ya, kapas steril atau kapas cairan lendir, kemudian sarung tangan, pinset, bengkok, wastafel, kemudian larutan klorin. Kita akan bahas larutan klorin besok, bagaimana cara untuk membuat larutan klorin. Kemudian bagaimana ini ya untuk menghitung obat-obatan dan dosis ya. Itu yang bisa ya. Ini Mbak Riha ya. Ya, itu ya untuk alat-alatannya yang bisa dipakai untuk masing-masing sesuai dengan ya. Nah, alat-alat itu harus dipelihara supaya
tetap terjaga dengan baik dan tidak rusak. Nah, bagaimana pemeliharaan peralatan kesehatan, alat kesehatan, maaf, yaitu upaya yang digunakan untuk mengupayakan supaya alat itu selalu dalam kondisi layak pakai. Jadi tidak rusak, ya, tidak rusak saat digunakan, ternyata tidak, kondisinya tidak layak pakai. Layak itu maksudnya memang benar hasil dari alat tersebut saat melakukan pemeriksaan tekanan darah misalnya. Jadi alat tensinya itu juga layak pakai, bagus, dan hasilnya akurat. Nah, dapat difungsikan dengan baik dan menjamin usia pakainya lebih lama. Jadi ada alat yang memang garansi ataupun kecukupan, atau alat yang masa tahannya berapa gitu ya, supaya alat tersebut lebih lama dipakai, dan berarti ngirit untuk pembelian alat-alat. Nah, di sini ada beberapa aspek dalam pemeliharaan alat tersebut. Yang pertama, pemeliharaan itu pemeliharaan yang terencana. Jadi kegiatannya memang sudah disusun rencana untuk pemeliharaan alat ini. Jadwalnya disusun, peralatannya apa saja, jumlah dan petugasnya juga siap. Kemudian pemeliharaan terencana ini meliputi pemeliharaan yang preventif atau pencegahan, kemudian korektif jika ada perbaikan. Kemudian yang kedua yaitu pemeliharaan preventif. Di sini pemeliharaan preventif itu untuk merawat dan membersihkan alat yang digunakan setiap hari oleh operator maupun yang kegiatan penyetelan. Ya, misalnya kan harus di setel atau di setting gitu ya. Kemudian pelumasan bagi alat-alat yang memang memerlukan pelumasan supaya tidak korosif. Kemudian penggantian bahan pemeliharaan yang dilakukan oleh teknisi secara berkala. Dan korektif, yaitu perbaikan terhadap suku cadang. Kemudian tidak terencana, ini terhadap kerusakan yang mendadak tidak terduga. Kemudian siapa saja yang mendukung dalam pemeliharaan ALKES, yaitu kemampuan teknis personel pelaksana, kemampuan dukungan fasilitas, sarana prasarana, dan anggaran. Jadi membutuhkan anggaran. Yang tingkat pemeliharaan ringan, yaitu servis ringan, kemudian sedang misalnya berkala, kalibrasi itu misalnya harus diukur kalibrasi alat tersebut supaya tetap reliable ataupun valid. Ya. Jadi ukurannya sama. Ya, itu kemudian cara merawat alkes yang baru, jadi jangan meletakkan alat di sembarang tempat, harus sesuai dengan suhu kamar dalam lemari atau ruangan yang kering. Kemudian juga suhunya biasanya kan kalau di dalam paket yang plastik akan menyebabkan korosif atau nieng ya. Kemudian harus dilakukan jangan menaruh instrumen dekat bahan kimia yang seperti klorida atau yang menyebabkan korosi atau menyebabkan itu tadi apa nayangan. Kemudian harus dilakukan pembersihan, misalnya residu, kemudian kemasan, peralatan, dan bisa melihat lapisan supaya lebih sensitif. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sudah di screenshot PJ untuk ya, videonya bisa dibuka ya. Sudah? PJ siapa? Hikmah? Hikmah di mana Hikmah? Iya, Ibu. Sambot?
Sampun, Oke, Bu. Ibu. Oke. Baik, untuk pertemuan pertama cukup sekian. Sama maaf kalau ada kekurangan, kita bisa perbaiki di lain waktu. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami.